Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu kembali bersama channel Bangsa Olahraga 777. Kita akan melihat lagi progres dari renovasi Stadion Kanjuruhan. Sudah beberapa hari ini, di awal bulan Desember ini selalu turun hujan pagi, siang, dan malam teman-teman ya. Namun ketika kami mendokumentasikan pagi hari ini, cuacanya lumayan baik, tidak turun hujan, matahari juga terlihat. Namun demikian, mendung tetap menyelimuti di area Kanjuruhan ini teman-teman. Sebelum kita melihat progres dari renovasi Stadion Kanjuruhan, perkenankan kami kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung menyaksikan video-video kami namun belum sempat mensubscribe, mohon keikhlasan dan dukungannya untuk mensubscribe channel kami agar bisa lebih berkembang ke depannya teman-teman ya. Kita akan melihat progres renovasi Stadion Kanjuruhan ini dari sisi depan sebelah monumen singa bermahkota teman-teman ya. Namun demikian, saya coba mengelilingi Stadion Kanjuruhan ini yang memiliki landscape cukup bagus, rata, dan hanya di bagian stadion sisi sebelah selatan saja yang agak tinggi. Selebihnya adalah landscape yang cukup rata. Dengan memiliki luas lahan 21,5 hektar dan luas bangunan yang baru 3,4 hektar, area Stadion Kanjuruhan ini masih cukup luas dan bisa dilakukan penataan yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga bisa menunjang menjadi satu destinasi, apalagi nanti ada museum dan monumen tragedi Kanjuruhan teman-teman. Kita mulai dari titik ini teman-teman ya. Tampak pekerja sedang melakukan finishing dari pagar perimeter yang sudah berwarna putih. Persis di sebelah monumen singa bermahkota ini, pagar perimeternya sudah berdiri dari sisi utara ini mendekati ke tribun barat, dan juga terus ke utara di bawah papan scoring board. Pagar perimeternya sudah berdiri juga. Sebelumnya di titik ini menyisakan sedikit pagar perimeter yang belum selesai teman-teman ya. Di musim hujan ini juga menjadi sisi positif, sehingga atap tribun barat yang telah terpasang bisa ketahuan apakah ada rembesan-rembesan atau ada bocor-bocor pada saat hujan. Khusus di dinding sebelah utara mendekati tribun barat ini, lingkar atasnya sudah selesai semua, ornamennya juga sudah selesai dan sudah terbuka, warna abu-abu dan warna kremnya. Dan ini adalah pintu gerbang antara tribun barat dan tribun utara teman-teman. Tinggi 4 meteran sekian dan lebar kurang lebih 6-7 meteran. Pagar perimeternya juga sudah berwarna putih, sudah bercat putih. Di sisi ini hanya menyisakan sedikit untuk pagar perimeter yang belum bercat putih ya, utamanya di gerbang utama atau di pintu lobi VVIP masih menyisakan sedikit berwarna hitam yang sedang dalam proses penyelesaian.
Kalau dihitung hari, penyelesaian renovasi Stadion Kanjuruhan ini kurang lebih menyisakan tinggal 24 hari lagi teman-teman ya. Dan sejauh ini belum ada statement resmi perihal perubahan penyelesaian Stadion Kanjuruhan ini, sesuai dengan yang beredar di media bahwa target renovasi Stadion Kanjuruhan ini akan selesai pada tanggal 26 Desember 2024 teman-teman ya. Ya tentu kita berharap dan mendoakan semoga semua bisa berjalan dan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan oleh pihak kontraktor PT Waskita Karya teman-teman ya. Dan memang banyak terlihat pekerjaan yang dilakukan di sisi luar dari stadion, terutama di lingkaran stadion ini teman-teman ya. Sepanjang yang kami ketahui, di sisi dalam sedang dilakukan proses penyelesaian pemasangan single seat yang ada di tribun VVIP, dan informasinya itu bisa selesai tepat waktu. Kita bergeser sedikit dan melihat di sisi pintu utama lobi barat atau tribun VVIP teman-teman ya. Kondisinya seperti ini, pagar perimeter sudah terpasang, hanya sedang dilakukan proses penyelesaian pada pintu gerbang utamanya. Seperti saya infokan sebelumnya teman-teman ya, memang masih ada pagar perimeter yang belum bercat putih di sisi ini, hanya sedikit teman-teman. Sementara di sisi setelah pintu gerbang tampak pagar perimeternya sudah bercat putih. Kita juga bisa lihat tampak para pekerja sedang melakukan proses pembersihan dan juga melakukan pengecekan terhadap atap yang telah terpasang di sisi tribun utama atau tribun VVIP ini teman-teman ya. Dan tak lupa juga kita mendoakan semoga seluruh pekerja-pekerja yang ada di Stadion Kanjuruhan ini senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar dalam rangka mencapai target waktu yang telah direncanakan teman-teman ya. Dan yang tampak di gambar ini adalah pekerja yang sedang melakukan proses finishing di pintu gerbang tribun utama di lobi barat atau tribun VVIP ini. Sementara dari titik ini kita bisa lihat dari kejauhan jaring berwarna hijau dipasang kembali di gate 13 atau di tribun selatan teman-teman ya. Kalau kita perhatikan tadi, mulai dari monumen singa bermahkota di sebelah utara mendekati ke barat, juga di tribun barat atau tribun VVIP, serta di sisi ke arah selatan ini pagar perimeternya sudah lengkap berdiri teman-teman ya. Hanya menyisakan sedikit yang harus dicat atau diselesaikan yang menjadi berwarna putih nantinya. Oh ya teman-teman, sebelum kita bergeser ke titik lainnya, saya ingin memberikan gambaran di tribun barat atau tribun VVIP ini mengenai bangunannya. Sebelum terlihat seperti ini, bangunan yang lama atau yang belum jadi seperti di gambar ini teman-teman. Gedung utama atau main buildingnya sendiri berlantai 3 teman-teman ya, seperti terlihat di gambar ini. Semoga itu menjadi gambaran bagi teman-teman yang kebetulan menanyakan mengenai bangunan di gedung utama atau di lobi barat atau tribun VVIP ini teman-teman ya. Dan dari kejauhan terlihat di atas atap para pekerja sedang melakukan penyempurnaan dari atap yang telah terpasang ini teman-teman. Untuk bangunan
di sisi luar sepertinya sudah selesai di tribun VVIP ini. Hanya terus dilakukan penyelesaian di sisi bagian dalamnya. Terlihat di sisi bangunan sebelah kanan teman-teman ya, masih ada beberapa scaffolding yang digunakan di bagian dalam. Sekarang kita coba lihat di sisi lainnya mendekati ke tribun selatan teman-teman ya. Terlihat atap dari tribun barat seperti ini dari sisi sebelah kanan menjelang ke tribun selatan mendekati monumen tragedi Kanjuruhan dan juga di Museum Tragedi Kanjuruhan teman-teman. Di area ini kita bisa lihat progres yang ada bahwa pondasi untuk 3 pilar monumen sudah selesai dan sedang dilakukan penyelesaian di sisi luarnya, pembuatan kolam di bawahnya. Beralih ke gate 13 di mana pada saat tragedi Kanjuruhan banyak memakan korban di gate ini. Dan tak lupa kita mendoakan semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah. Tampak petugas sedang melakukan evaluasi dan arahan-arahan kepada para pekerja yang ada di titik ini teman-teman ya. Kita bisa lihat progresnya bahwa pagar perimeter sudah mendekati di titik ini, pilar-pilarnya sudah berdiri dan juga sedang dilakukan pembersihan di sisi dalamnya. Sementara kita coba lihat dari sisi lain monumen tragedi Kanjuruhan ini teman-teman ya. Tampak seperti di gambar ini, dan para pekerja terus melakukan penyelesaian untuk mencapai target yang telah direncanakan. Monumen yang akan berdiri dengan 3 pilar berisi nama-nama dari seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Untuk pilarnya mungkin sudah dikerjakan di tempat lain sehingga nanti tinggal memasang saja. Kita bergeser ke arah selatan mendekati ke timur teman-teman ya. Kondisinya seperti ini. Cat di bagian lingkar atasnya memang belum tercat dan warna dasarnya juga belum dicat juga, namun di sisi sebelahnya yang ke arah tribun timur sudah terlihat selesai sampai dengan ke arah utara teman-teman. Jadi tinggal menyisakan di sisi selatan ini untuk cat di lingkar atasnya sedikit. Sejauh yang kita lihat tadi teman-teman ya, khusus di pagar perimeter hanya menyisakan di sisi gate 13, juga di sisi selatan yang mendekati ke timur ini, namun sudah mulai terlihat pilar-pilarnya dan juga pintu gerbang di sisi timur sudah terpasang juga teman-teman ya. Dan juga ornamen-ornamen di seluruh lingkaran stadion sudah selesai, terutama di lingkar atas atau di bawah lingkar atasnya sudah tidak terlihat lagi. Tulang-tulang besinya semua sudah tertutup oleh ornamen. Kita beralih ke sisi timur mendekati ke arah utara teman-teman ya. Terlihat pagar perimeter sudah selesai, sudah berdiri terpasang, dan material-material yang ada ini adalah single seat yang dahulu terlihat banyak di lokasi ini, namun sekarang sudah menyisakan sedikit, artinya sudah banyak terpasang di bagian dalam, terutama di tribun VVIP teman-teman. Beralih ke sebelah utara mendekati ke barat, tampak di dekat scoring board sedang dilakukan penyelesaian pintu gerbang di sisi ini teman-teman. Kami lihat ada 3 pekerja yang sedang menyelesaikan
pintu gerbang di sisi utara dan juga mendekati ke timur ini, teman-teman. Pagar perimeter di area ini pun sudah berdiri dan sudah bercat putih, hanya menyisakan sedikit yang akan menempel ke pintu gerbangnya, teman-teman. Sementara di sisi lain di area ini terus dilakukan penyempurnaan venue sepatu roda yang akan digunakan nanti untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, di mana Malang Raya sebagai tuan rumahnya, dan terlihat juga penyelesaian dari renovasi yang ada di dekat pintu gerbang masuk dari Stadion Kanjuruhan, teman-teman. Dengan sisa waktu yang ada dan juga kondisi cuaca yang akhir-akhir ini sering hujan, di mana memang sudah memasuki musim hujan, teman-teman ya. Tentu ini menjadi periode yang kritis penyelesaian dari renovasi Stadion Kanjuruhan, teman-teman, yang hingga saat ini masih sesuai dengan schedule yang ditargetkan, yaitu 26 Desember 2024. Di sisi lain ini kita lihat adalah pengendali limbah yang ada di sisi sebelah utara dekat scoring board, dan perbaikan yang ada di pintu gerbang utama juga sudah hampir selesai, teman-teman ya. Terlihat warna catnya sudah baru dan jaringnya juga sudah mulai dilepas di pintu gerbang masuk dari Stadion Kanjuruhan ini. Dari sekeliling stadion yang kami telusuri, teman-teman ya, tadi sudah terlihat bahwa titik-titik di gate 13 dan juga monumen tragedi Kanjuruhan masih dalam proses penyelesaian. Sementara untuk pagar perimeter hanya menyisakan sedikit, dan itu ada di titik sebelah selatan mendekati ke timur, di mana tadi gerbangnya sudah berdiri, dan juga ada di dekat tribun timur mengarah ke utara yang mendekati ke gerbang dari tribun utara mendekati ke timur itu. Dan hingga saat ini belum ada statement baru dari PT Waskita mengenai progres penyelesaian renovasi Stadion Kanjuruhan. Jadi sesuai dengan informasi yang beredar di media, teman-teman ya, bahwa target waktu penyelesaian Stadion Kanjuruhan ini masih tetap sesuai yang direncanakan, yaitu tanggal 26 Desember 2024. Di sisi lain, teman-teman, kalau kita menyimak jadwal pertandingan kandang tim Arema FC yang baru saja menyelesaikan pertandingan pada tanggal 3 Desember melawan Persita Tangerang kemarin, baru akan melakukan pertandingan kandang kembali pada tanggal 12 Desember dan juga 21 Desember. Selanjutnya Arema FC baru akan berkandang atau melakukan pertandingan kandang kembali pada tanggal 24 Januari 2025, atau kurang lebih masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 bulan ya, teman-teman ya. Kita akan lihat progres dan perkembangan seperti apa, dan juga kita tunggu statement-statement dari pihak yang berwenang mengenai hal ini.
Dan semoga saja sebagai penggemar sepak bola kita bisa melihat kembali pertandingan-pertandingan di Stadion Kanjuruhan ini apabila bisa selesai sesuai dengan target waktu yang direncanakan teman-temannya. Begitu teman-teman informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya teman-teman.